Sebelumnya kita sudah membahas berbagai detail kejanggalan dan keanehan yang terjadi di episode kelima WandaVision. Karena durasinya kepanjangan, maka untuk detail Easter eggs-nya akan kita buatkan sendiri, serta akan kita lengkapi dengan detail-detail yang tertinggal dan belum sempat kita bahas. Jadi ini dia waktunya kita mulai kembali breakdown semua Easter eggs dan referensi dari WandaVision episode kelima yang kita temukan. Are you ready? Universe, let's talk about it. WandaVision episode kelima kini sudah tayang di Disney Plus Hotstar. Kalau kalian belum sempat nonton, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu dan tutup video ini sekarang jika kalian tidak ingin cinema experience kalian rusak ketika menyaksikan episode kelima WandaVision yang terbaru ini. Sejauh ini episode kelima menjadi episode favorit banyak orang. Selain mengungkap lagi beberapa misteri, juga MCU kini sudah mulai kembali ke jalurnya. Realitas sitkom Wanda yang dinamakan The Hex oleh Darcy Lewis kini mulai rusak dan tidak berjalan sesuai dengan skrip dan rencana yang diinginkan oleh Wanda. Tanda-tanda ini sudah terlihat sejak awal film ketika Vision memperlihatkan tingkah overprotectivenya terhadap Tommy dan Billy dari pengasuhan Agnes. Actually, you know what? You just maybe we better not. Ini adalah selipan Easter eggs yang cukup pintar di mana dalam komik Agatha Harkness memang menjadi pengasuh The Twins. Makanya dia disebut dengan Auntie Agnes. Ada juga selipan Easter eggs lainnya. Perhatikan jam di belakang Wanda dan Vision. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 1 sementara jarum panjangnya ada di angka 10. Ini adalah petunjuk lain selain warna sofa yang sudah kita bahas sebelumnya yang mengarah ke komik Avengers isu nomor 110 yang menceritakan kembalinya Quicksilver. Yang ternyata Quicksilver itu ada di Attilan, sebuah planet yang menjadi rumah bagi Inhumans, di mana dia dirawat sampai sembuh oleh Inhumans, yaitu Prince Crystal. Perhatikan kekuatan The Twins yang bisa semaunya menambah usia mereka. Dalam kredit opening title terlihat foto ulang tahun The Twins yang langsung merayakan 5 ultahnya. Dalam episode ini The Twins 2 kali menambah usia ketika mereka melakukan lompatan usia untuk kelipatan 5 tahun. Pada saat berniat menambah usia mereka untuk yang ketiga kalinya ketika mereka terlihat berusia 10 tahun, Wanda melarang mereka. Don't what? Don't age yourselves up. Di usia ini, The Twins harus kehilangan Sparky yang belum lama mereka pelihara dan mereka sayangi. Di usia yang sama, Wanda dan Pietro juga merasakan kehilangan yang sangat mendalam, yaitu kehilangan Irina dan Oleg Maximoff yang adalah orang tua mereka di Sokovia. Detail menarik lainnya, mereka tidak sembarangan bertambah usia dengan sesuka hatinya, melainkan mereka menambah usia mereka ketika ada Auntie Agnes. Sementara Agnes sama sekali tidak terkejut akan hal tersebut. Mengenai Sparky, anjing ini pertama kali muncul di komik Vision Volume 2 isu nomor 6. Sparky adalah anjing sintesoid yang dibuat oleh Vision sebagai langkah untuk menyatukan kembali keluarganya setelah rumah tangga mereka diguncang oleh penemuan mayat Grim Reaper yang dikubur di halaman belakang rumah mereka oleh Virginia. Kebetulan kisah ngeri ini juga diselipkan ke dalam Easter eggs di episode pertama yang menampilkan kepala Grim Reaper. Sparky pada akhirnya tewas dibunuh oleh Virginia, istri Vision dalam versi komik ini, namun berhasil dihidupkan kembali oleh Scarlet Witch. Kita tidak bisa begitu saja percaya terhadap Agnes yang mengatakan Sparky mati gara-gara memakan tanamannya. Bisa saja dia memang sengaja dibunuh oleh Agnes dan itu merupakan cara liciknya untuk memanipulasi Wanda menggunakan kekuatannya mengembalikan makhluk hidup dari kematian. It's dead. What? No, you can do that? Yang jadi pertanyaan dan masih menjadi misteri, sebenarnya apa tujuan besar dari Agnes untuk memanipulasi Wanda dengan mengembalikan seseorang dari kematian? Siapa yang ingin mereka hidupkan? Apakah Ralph yang sudah berulang kali disebut-sebut oleh Agnes sebagai suaminya? Jangan-jangan Ralph ini adalah karakter yang sudah mati dan ingin dikembalikan oleh Agnes dengan memanfaatkan kekuatan Wanda Maximoff. Nah, kita kembali ke pembahasan yang menimbulkan rasa penasaran yang sangat besar untuk para penggemar, yaitu kembalinya Pietro Maximoff namun diperankan oleh Evan Peters. Untuk analisis lengkapnya ada di breakdown dan analisis di part 1 ya. Silahkan dicek. Kali ini kita ingin tambahkan satu detail lainnya. Wanda menjelaskan kepada The Twins anak-anaknya tentang bagaimana saudara laki-lakinya sebenarnya berada jauh dari sini. Secara teknis dan memang benar, mayat Pietro tidak ada di sekitar Westview. Mengingat bagaimana episode kelima ini berakhir, maka bisa saja Pietro yang muncul adalah Pietro yang lain, Mephisto yang menyamar, atau Pietro dari X-Men Universe. Mau bukti yang lebih kuat lagi, yang kebetulan juga sudah didiscover oleh banyak orang. Perhatikan di cermin di belakang Wanda ketika membuka pintu. Tampilan refleksi Wanda sangat jelas tidak melanggar hukum fisika atau apapun itu, tapi refleksi Pietro terlihat sangat menyeramkan.
Telapak tangannya berwarna merah dan di belakang Wanda lagi-lagi terlihat sebuah lengan, namun gambarnya ngeblur. Tapi dengan warna gelap, lebih mirip seperti lengan setan. Untuk sementara dugaan paling kuat, Pietro yang terlihat dalam scene ini adalah rekayasa dari Mephisto. Lantas kenapa harus Pietro dari X-Men Universe? Ingat, Jimmy Woo menjelaskan kalau Wanda itu lahir di tahun 1989. Born in Sokovia in 1989 to Irina and Oleg Maximov. Yang mana fun fact-nya itu juga merupakan tahun kelahiran Elizabeth Olsen. Meski ada sebuah kesalahan di layar yang menunjukkan tahun kelahiran Wanda justru tahun 1988. Entah siapa yang benar, tapi yang jelas di era sitcom ini, Pietro versi Aaron Taylor Johnson yang sudah eksis lebih dulu di Marvel Cinematic Universe belum lahir. Kalaupun era sitcom ini berada di akhir dekade tahun 80-an, maka Pietro jelas masih kecil. Sementara Pietro di X-Men Universe sudah eksis dan di timeline ini kemungkinan sedang berjuang bersama dengan X-Men melawan Apocalypse. Yang jelas kedua teori ini sama menariknya. Beralih ke Monica Rambeau yang menyebut aerospace engineer. I know an aerospace engineer who'd be up for this challenge. Sebelumnya, showrunner WandaVision sudah menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak pernah bermaksud untuk menyinggung dan menyisipkan petunjuk atau detail kecil tentang Fantastic Four dalam series ini. Di episode sebelumnya, kita menyimpulkan kalau gelombang kosmik kuno yaitu CMBR berhubungan dengan keluarga superhero Marvel tersebut. Lagi-lagi kita kesampingkan pernyataan showrunner dulu ya. Di komik juga ada seorang aerospace terkenal yang adalah Reed Richards. Tapi kalau memang teori tentang Fantastic Four ini sudah dibantah oleh showrunner, maka ada satu karakter yang kita curigai sebagai aerospace engineer yang kemungkinan dia adalah Abigail Brand. Sebenarnya kita sudah pernah membahas mengenai rumor karakter yang satu ini akan muncul di WandaVision ya. Nah, baru-baru ini ada beberapa akun yang menunjukkan terjemahan bahasa Spanyol dari episode kelima WandaVision ini. Dalam bahasa tersebut, Monica menyebut sang engineer sebagai ingeniera, yang berarti kalimat tersebut merujuk kepada insinyur wanita. Meski tidak selamanya terjemahan itu bisa dijadikan sebagai acuan kebenaran ya, anggap saja benar. Maka karakter misterius tersebut akan mengarahkan kita kepada satu sosok yang harusnya muncul sebagai bagian dari S.W.O.R.D, yaitu Abigail Brand. Dia sebenarnya merupakan seorang mutant yang tidak diketahui oleh banyak orang. Abigail Brand sendiri berbasis operasi di The Peak, yaitu basis pertahanan S.W.O.R.D untuk melindungi ancaman luar angkasa terhadap bumi. Kemungkinan Abigail Brand berada di sana bersama dengan Nick Fury. Soal komunikasi, tenang, Talos sudah membuktikan kalau mereka bisa berkomunikasi dengan mudah dengan semua personil S.W.O.R.D yang ada di The Peak di luar angkasa. Sebenarnya ada suspek lain selain Abigail Brand, yaitu Victor Von Doom. Apalagi Dr. Doom sendiri memang punya kesepakatan dengan Mephisto berkaitan dengan ibunya. Tapi teori ini terlalu lemah untuk kita percaya, setidaknya untuk saat ini. Masih ada satu kemungkinan lain lagi, dan ini juga adalah sebuah teori liar sih sebenarnya. Bagaimana kalau sebenarnya yang dimaksud oleh Monica Rambeau di sini adalah salah satu rekannya di Skrulls. Kita tahu ras ini memiliki banyak anggota yang pintar dan jenius, dan itu kita bisa lihat di film Captain Marvel. Bukan tidak mungkin Monica Rambeau menghubungi mereka, atau jangan-jangan Monica Rambeau di sini yang kita lihat sebenarnya adalah Skrulls. Setelah melihat hasil scan dirinya yang tidak menunjukkan apa-apa, apalagi melihat reaksinya ketika nama Captain Marvel disebut oleh Jimmy Woo. Captain Marvel came close. We are not talking about her, we are talking about... Ini merupakan reaksi yang sama dengan Fury ketika Peter Parker menyebut nama Captain Marvel. Captain Marvel. Don't invoke her name. Akhirnya ketahuan di akhir film Spider-Man Far From Home kalau Nick Fury adalah Talos. Sementara di daftar identitas orang yang terjebak dalam Westview alias The Hex yang dinamai oleh Darcy Lewis, kita akhirnya melihat tambahan data lainnya yang adalah Dennis the Mailman yang akhirnya juga teridentifikasi. Meski sepertinya dia bukan orang yang dicari oleh S.W.O.R.D maupun FBI. Darcy Lewis di sini juga akhirnya mendapatkan kopi yang tidak kunjung dia dapatkan di episode keempat sebelumnya. Maybe I could get that coffee now? Petunjuk berikutnya adalah House of M. Di episode pertama kita sudah melihat referensi ini di botol minuman ketika Wanda dan Vision sedang makan malam bersama dengan Mr. dan Mrs. Hart. Kali ini kita kembali melihat Easter eggs ini lewat sebuah petunjuk kecil, yaitu koran yang dibaca oleh Vision. Memang judul headline Herald of Westview ini tentang resep ibu rumah tangga yang terlihat sebagai lelucon. Namun perhatikan ketika koran ini dilipat, kita akhirnya bisa melihat tulisan HOM yang merupakan akronim dari House of M. Referensi yang sudah sangat jelas kembali ditampilkan sebagai petunjuk kondisi kejiwaan Wanda yang tidak stabil di series ini. Referensi ini juga muncul di jendela rumah Wanda yang seolah membentuk pola huruf M.
Meski bisa juga menjadi referensi Mind Stone yang kemungkinan akan dikembalikan oleh Wanda berkat kekuatannya sebagai salah satu bagian dari manipulasi Agnes juga. Entah apakah Wanda juga menghidupkan Sparky karena mereka masih menyimpan kandangnya di ruang tamu. Lalu ada salah satu tangkapan kamera juga yang mengarahkan kita ke sebuah detail kecil, yaitu satelit 348 yang memiliki referensi ke komik Avengers isu nomor 348 yang menceritakan kisah Vision yang dikunjungi oleh Nyonya Lipton, istri dari almarhum pria yang pola otaknya telah dipakai oleh Vision sebagai kepribadiannya. Ini lagi-lagi menjadi petunjuk kalau Vision sebenarnya dihidupkan mungkin dengan Mind Stone yang akan diciptakan oleh Wanda dalam realitas Hex-nya ini, tapi pada kenyataannya Vision ini adalah kepribadian lain yang telah ditanamkan oleh Sword sebelumnya melalui pola otak orang lain. Karena Wanda memiliki kemampuan untuk memanipulasi mental dan pikiran orang lain, maka jangan heran kalau Vision tidak bisa mengingat apa-apa mengenai masa lalunya. Nah, sekarang kita beralih ke Vision yang ternyata mampu menyadarkan penduduk Westview dari ketidaksadaran mereka. Kemampuan ini juga sempat terlihat di trailer di salah satu episode mendatang ketika Vision juga menggunakan kemampuan ini untuk menyadarkan Agnes. Am I dead? No, why would you think that? Because you are. Namun ada kondisi yang berkebalikan. Norm mengungkap penderitaannya sementara Agnes justru malah tertawa jahat sambil mengungkap kisah asli Vision yang sebenarnya telah mati. Inilah yang menjadikan kita berkesimpulan kalau Agnes sebenarnya adalah main villain dalam series ini, namun dengan tujuan yang masih dirahasiakan. Nah, itu dia beberapa detail menarik yang kita temukan dalam series WandaVision episode kelima ini. Universe, kalau kalian punya detail menarik lainnya yang kalian dapatkan ketika menonton episode kelima ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.